Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Mari berdoa. Allahumma ftah alaina wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Peserta bahasa Arab Al-Quran, kita masih di pola 13. Pola 13 ini adalah adanya maf'ul ya setelah fi'il dan fa'il. Nah, ini contoh yang sudah dibacakan. Fa'iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi ini maf'ulnya adalah Qur'ana. Maf'ul dari qara'ta. Qara'ta fi'il dan fa'il. Nah, jadi Qur'ana ya di atas barisnya. Jadi ini sekedar ulangan sekilas bahwa fi'il dan fa'il itu fa'ilnya ada jelas tertulis nama benda dan ada yang tersembunyi. Tapi ada pula nanti, jadi ini sudah dipelajari kemarin, kalau maf'ulnya, ini potong aja ya, kalau maf'ul bihnya atau objeknya kata benda satu, nah ini di atas barisnya, kalau dua maka alif sama nun diganti ya alifnya dengan ya. Nah, kalau jamak taksir di atas juga, jamak taksir ini. Kalau ini maf'ulnya muslim di atas satu, kalau muslimah ini berdua. Sebelum dia jadi maf'ul itu muslimani. Kalau ini bentuk jamak muzakkar muslimuna, maka diganti menjadi muslimina. Bedanya satu muslimah ini, yang satu lagi muslimina. Kalau satu dia musliman, andai kata tidak pakai alif lam. Nah, tapi ada satu lagi yang teringat. Nah, ini. Jika kata ganti yang akan menjadi objek, ini kata ganti ya. Tadi kan kata benda. Jadi kata ganti yang menjadi objek. Jadi ini yang menjadi objek adalah kata ganti. Maka kata ganti itu diganti seperti bentuk kepunyaan, dibuat kepunyaan. Ya, ini maksud kepunyaan ini Ustadz kasih tanda bintang dulu ya, menandakan menandakan tanda bintang ini sudah dipelajari dulu, tanda bintang. Nah, ini. Jadi dengan kata benda, jadi bentuk kepunyaan yang terkait dengan kata benda, coba. Kan ada dulu huma, apa lagi? Ya. Huma, terus Ya. huma, kunna. Terus ka, huma, terus kum. Kalau perempuan kuma, kunna. Nah, kalau saya diganti dengan ya, kalau ini diganti dengan na'a. Kalau itu nanti yang menjadi objek, maka kata ganti damir yang berfungsi menjadi kepunyaan dulu, atau disebut juga mudhafun ilaih. Nah, jika melekat dengan kata benda, ya begitu. Jadi rumusnya gitu. Rumusnya kata ganti atau damir berfungsi menjadi kepunyaan. Menjadi kepunyaan dia, atau disebut juga nanti dia menjadi mudhafun ilaih, manakala dia disandarkan, mudhafun ilaih ya, mudhafun ilaih, manakala dia disandarkan dia menjadi mudhafun ilaih kalau disandarkan
melekat dengan kata benda. Ini kata benda melekatnya. Nah, itu rumusnya. Tapi kalau kata ganti itu melekat menjadi objek, maka maf'ul bih atau maf'ul bih jika melekat di akhir kata kerja. Jadi melekatnya bukan di kata benda, di kata kerja. Itu makanya dulu Ustadz katakan harus mengerti kita bentuk-bentuk fi'il madi yang 14, bentuk fi'il mudhari yang 14, baru kita tahu. Oh, jadi kalau ada dhamir situ melekat, berarti ini jadi objek atau maf'ul. Melekat di akhir kata kerja. Melekat di akhir kata kerja. Ini contoh. Misalnya ini. Ini ya. Hum. Misalnya itu yang merah ini saja. Nampak itu yang kecil? Nampak. Nah, ini fungsinya jadi apa ini? Objek. Kalau kita buhum? Kepunyaan. Kepunyaan ini karena ini benda. Jadi kalau ini kan benda. Tapi ini melekat juga di garis ini, tapi kata kerja ini bukan kutub ini, tapi kataba. Oh, kataba. Berarti dia kata kerja. Jadi berfungsi sebagai apa hu-nya? Objek. Objek. Itu aja bedakan. Bukan fa'il, Pak. Yang bukan. Kalau fa'il itu tersembunyi saja. Itu kalau yang fa'il. Ini kan berkebetulan ini menguraikan ini. Kalau yang fa'il itu ada jelas, kemudian fa'il itu ada tersembunyi. Itu kan sudah pelajaran yang lewat sebenarnya untuk mengulang sedikit. Kalau jadi maf'ul ini, jadi maf'ul bih ini. Jadi maf'ul bih dia kalau kata benda begini modelnya. Musliman, muslimu, muslimah, kalau dua muslimain, yang ini rupa sini ada muslimah, muslimaini, muslimina, atau musliman, atau sauta. Atau ini ke bawah malah ini barisnya itu. Khalaqas samawati belum diapakan di cross malamnya. Ini tanda baris di atas ke bawah. Kalau ini di atas, ini kan jadi maf'ul juga ini, jadi maf'ul bih juga. Ini jadi maf'ul bih juga ini ya. Ini muslimat, muslimatin, maf'ul bih juga. Kalau yang ini ya juga ada muslimatain, maf'ul juga ini. Maf'ul arti pelengkap penderita. Nah, kemudian kemarin ada ini tidak nampak apanya, tidak nampak maf'ul. Tidak ada objeknya. Nah, cuma ini jika kata ganti, berarti ini pelajarannya yang mulai baru. Jika kata ganti yang akan menjadi objek atau dhamir, kaitkan saja yang seperti bentuk kepunyaan. Jadi yang terkait dengan benda. Rumusnya gini. Kata ganti atau dhamir berfungsi menjadi kepunyaan atau mudhafun ilaih namanya jika melekat dengan kata benda. Kita tandai. Dan menjadi objek dia atau maf'ul bih jika melekat dengan kata kerja. Itu. Kalau lengket dia dengan kata kerja, yang dhamir yang menjadi kepunyaan. Tapi kalau dia, ini contohnya. Kalau melekat dengan kata benda jadi kepunyaan. Ya. Melekat pada kata kerja berarti dia menjadi objek. Objek. Nah, jadi ini kalau mau dibesarkan sedikit lagi bisa, misalnya, ini kan 24, ini nampak tuh kitab. Jadi kitab kan buku benda kitab ahum berarti kepunyaan. Tapi kalau yang ini yang di sini ya. Kalau yang ini tidak, dia apa itu? Kalau ini jangan dipikirkan kutub ini. Kalau memang kutub saja, iya, tapi ini ada Allah di belakang. Jadi kalau kata bahu ada, kata bahullahu. Kalau ini kata kerja fi'il madi. Jadi hu yang ada di sini jadi objek. Fa'il dari kata ba ini Allah. Kalau di sini tidak perlu pakai fa'il. Jadi apa kalau terjemahnya nih? Kitab mereka.
Kalau ini telah menuliskan akannya sesuatu, mungkin pahala ya Allah. atau kebaikan. Siapa yang menuliskan? Allah. Nah, Allah fa'ilnya. Nah, gitu ya. Nah, tapi kalau kata benda, inilah dia kata benda. Jadi sekarang objeknya mungkin kata benda, mungkin mungkin kata ganti. Kalau kata ganti yang tersembunyi itu jadi fa'il. Nah, lihat, ini D lagi. Mengerti enggak? Mengerti yang ini? Mengerti. Mafhum B, mafhum. Tidak semua kata kerja maksudnya fi'il madi dan mudhari mempunyai maf'ul bih atau objek. Kata kerja itu ada yang muta'addi namanya. Muta'addi itu berarti transitif. Ini yang pakai objek itu. Dan ada pula kata lazim. Lazim itu intransitif, in kan ke dalam. Misalnya kata benda kerja yang misalnya kata kerjanya duduk. Duduk kan nggak ada kata kerja. Berdiri, masuk, dan semisalnya, semodel itu. Kalau kata ini tidak ada objeknya. Tapi kata kerja misalnya. Kata kerja apa misalnya ini? Kata kerja misalnya menulis. Pasti ada yang kena tulis. Mendengar, pasti ada yang kena dengar. Makan dan minum dan semisalnya. Pasti ada objeknya atau maf'ul bih. Nah, ya. Jadi itulah paham mafhum ilahuna? Paham. Sampai di sini paham ya. Jadi itulah objek itu maf'ul bih artinya yang dikenai pekerjaan. Nah, sekarang tugasnya ini. Coba cari mana maf'ul bih. Ini ya. Coba cari di mana maf'ul bih atau objek. Coba dicari mana maf'ul bih atau objek ya. Objek pada kalimat di bawah ini. Coba baca dulu. Ini sengaja Ustadz tampilkan yang sudah di surat Al-Baqarah. Kan sesuai dengan tujuan kita bisa membaca Al-Quran, mengerti di struktur bahasa. Coba dibaca saja ini. Ini sudah hafal ini. Anak-anak kecil pun sudah hafal. Tapi cuma sekadar hafal. Coba baca ini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholati sholatu wa mimma Marifainya. tapi sholatu. Ya, kenapa sholatu? Wa yuqimuna sholata. Kok tah? Ini kan surat Al-Baqarah. Allazina alif lam mim. Ya, kenapa sholata? Kenapa sholat? Nah, itu yang akan kita bahas hari nanti. Coba ini suruh membaca saja dulu. Iya, coba. kalau membaca kan belum tentu juga akan tahu itu sholata apa sholatu. Iya, coba baca saja dulu. Ya, Mana tuh kalau hafal? Kenapa ti tadi itu ya enggak tahu. Iya, coba ya dibaca dulu. Benar mampu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kan udah dapat kan? Ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Bentar. Ini. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Mundur sedikit. Jadi ini allazina kalau pakai nyanyi pun boleh. Allazi macam alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baru allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Sampailah maksud kita. Coba ya. Nantilah persoalannya, pokoknya diterka-terka saja dulu. Coba, ini tugasnya apa tadi? Ini. Coba cari mana maf'ul bih atau objek pada
kalimat nomor 1 ini. Coba, mana kira-kira yang jadi objeknya? Coba dipandu dulu ya. Dipandu dulu. Allazina sudah belajar belum? Belum. Belum. Nah, ya nggak apa-apa. Kira-kira kalau yu'minuna mengenal bentuk bangunannya apa enggak ini? Ya. Apa? Fi'il mudhari. Itu. Walaupun ini fi'il mudhari'nya sudah 4 huruf. Kita kan masih belajar 3, tapi oke lah, kan sudah kenal. Kalau begini gaya fi'il mudhari'nya, mana fa'ilnya kira-kira? Hum. Ya kan bisa diterka sekali. Berarti ada hum, karena ada waw sama nun. Kalau ini sudah lenggang kangkung ini, sering saya sebut lenggang kangkung. Kangkung itu artinya lenggang kangkung. Kangkung itu kan kata lompat-lompat aja. Coba kalau bil ghaibi apa keterangannya? Huruf jar. Namanya kalau kedua-duanya apa? Jar majrur. Jar majrur. Sudah dapat. Ada nggak maf'ul sini? Nggak ada. Jadi ini nanti sebenarnya maf'ulnya itu yang Ustadz kadang-kadang perdebatkan sama orang-orang dari Mesir, dari mana. Kenapa pakai bi saja ghaib itu? Apa salahnya langsung yu'minunal ghaibah gitu. Itu nanti akan dikaji lebih halus, tapi di sini nggak nampak secara lahir maf'ulnya. Sebenarnya sini ini kan maf'ul sebenarnya, tapi karena pakai jar majrur dia. Sebenarnya kan kalau nggak pakai huruf jar di sini kan dibaca apa? Ghaibu. Lu mengerti lah. Yang maf'ul itu kan kena sesudah fi'il fa'il. Nggak tahu. Ini kan yu'minuna fi'il mudhari, fa'ilnya ada hum. Berarti ini kalau nggak ada bi itu kan ghaibah dibaca itu. Ya nggak tahu masalah. Iya, masa nggak tahu. Tapi pelajaran kita sudah fi'il fa'il. Tentu sudah ada fi'il fa'il, ada maf'ul. Jadi ini mestinya nampak ghaibah, tapi dalam Al-Quran pakai bi dia. Jadi ini di luar pengajian lah ini, tapi nanti sebenarnya. Coba kalau begitu, ini bil ghaib. Ya, jar majrur. Nah, kalau ini wow kan. Jadi ghaibah tadi? Karena ada. Iya, tapi maf'ul, undang-undang maf'ul itu kan ini, kenapa lupa terus? Maf'ul itu setelah fi'il fa'ila ini. Pelang objek itu kan kena pekerjaan. Misalnya begini yang ini diartikan. Coba kalau ini diartikan. Beriman mereka. Pasti ada yang mereka imani. Akad yang gaib. Tapi di sini nggak nampak ghaibah karena dia pakai bi. Nah, ya, karena dia pakai bi. Nah, ini oke, sampai sini. Coba ini dulu, sudah pernah dipelajari ini yang apa yang dijarangkan sedikit? Belum. Nah, ini coba diterka-terka saja ini. Bentuk apa bangunannya? Apa bacaannya tadi? Yukimuna. Yukimuna. Bentuk yukimuna ini apa ini? Fi'il mudhari. Kan bisa diterka. Sama seperti ini. Cuma ini asalnya tidak 3 huruf. Kalau yang 3 hurufnya nanti koma, yakumuna. Itu yang 3 hurufnya itu. Ini aslinya nanti kita belum belajar untuk itu. Cuma hanya kenal. Kalau 4 hurufnya ini akoma. Akoma. Jadi yukimun. Nah sekarang kalau ini fi'il mudhari, mana fa'ilnya? Hum. Hum, betul. Nah, ini apa bacaannya tadi? Sholat. Kasih baris. As-sholat. As-sholata. Ya. Kenapa dia berbaris sholata? Karena habis fi'il. Ya, inilah jadi maf'ul itu. Tapi itu maka disebut itu jadi fa'il. Bukan, kalau fa'ilnya di sini hum. Inilah maf'ul itu. Sholata. Tapi kok baris atas?
Ya, Tapi tapi fiil fa'il tadi. Kalau tidak. fa'ilnya baru bisa berbaris atas. Bukan, keliru balik. Coba ya. Kalau ini karena mungkin campuran di atas. Kalau jadi maf'ul bih, kata benda yang berfungsi sebagai maf'ul bih, mansub, mesti di atas barisnya. Jadi biasanya dia setelah fi'il fa'il. Jadi ini kan fi'ilnya. Nah, ini kan fi'il. Fa'ilnya hum. Jadi as-sholata jadi maf'ul dia. Nah, ini begitu juga, ini fi'il. Ada fa'ilnya, cuma nggak bisa ini dikatakan maf'ul. Karena dia jar majrur. Tapi nanti, ini kan belum dibahas. Ini pada hakikatnya sebenarnya ini maf'ul, tapi pakai bi dia. Kalau ini enggak langsung. Nah, pelajaran kita yang langsung ini dulu. Jadi, wa yuqimunas sholata. Kenapa dibaca sholata? Karena objek atau pelengkap penderita dari yukimuna. Jadi menguraikannya yukimuna fi'il mudhari, fa'ilnya adalah hum, as-sholata adalah maf'ul. Nah, itu. Jadi sholata ya, sholata ini pelengkap penderita. Nah, cobalah. Jadi yang maf'ul itu cuma itu yang dikatakan. Tidak semuanya setelah fi'il dan fa'il ada maf'ul. Kalau dia nanti fiilnya fiil lazim atau intransitif tentu enggak. Kalau ini kan mendirikan mereka, pasti ada yang mereka dirikan. Apa yang mereka dirikan? Akan sholat. Nah itu makanya kalau Ustadz di pesantren udah pakai akan supaya jelas ini maf'ulnya, akan sholat. Nah, kalau ini beriman mereka, sebenarnya beriman mereka akan yang gaib sebenarnya, tapi dikasih huruf jar. Nah, ini yang sering Ustadz perdebatkan sama teman-teman ahli kawaid. Kok kasih bidi apa salahnya seperti di sini? Nah, tapi mereka pun sulit menjawab. Nah, ini yang nanti mungkin kajian-kajian yang lebih halus ya. Nah, jadi wa yuqimunas shalah, ini maf'ul. Jadi kalau tugas ini coba cari mana maf'ul bih pada kalimat di bawah ini. Nah, inilah yang satu ini aja nih yang jelas. Inilah maf'ulnya yang ada. Ada pun yang ini belum bisa kita jawab ini jadi maf'ul. Ya, mungkin dalam sabah jumlah begitu mengurai, tapi belum sekarang. Jadi yukimuna fi'il mudhari, fa'ilnya adalah hum, as-sholata maf'ul. Nah, pelajaran kita pola 13 ini maf'ul. Nah, ini apa bacaan tadi? Wa mimma. Bisa nggak mengungkai kembali atau merunut kembali mimma ini? Apa aslinya? Nggak bisa ya. Minma ini adalah aslinya min dengan ma. Jadi aslinya ini dia. Sebelum dia digabung itu min. Gini. Diputus ya. Sebelum apa? Gitu. Itu dia. Jadi min huruf jar masuk ke ma yang dijarkannya, tapi dia tidak berubah dari tidak model itu terus. Oleh karena itu undang-undang tajwid lagi nun mati bertemu diidghamkan jadi mimma, gitu jadinya. Dihilangkan nunnya ya, gitu. Mimma. Jadi min huruf jar yang dijarkannya adalah ma. Terus kalau yang ini coba kenali dulu rozakna. Coba rozakna. Bentuk apa itu rozakna? 14. Dari fi'il madi. Itu fi'il madi. Nomor yang ke-14, kotak 14 ya. Oke. Naam. Jahit, bagus. Nah, kalau ini kotaknya fi'il madi 14, mana fa'ilnya rozakna ini? Fa'ilnya nahnu. Nahnu atau na yang nampak ini. Tadi ada di sini undang-undang. Apa undang-undang di sini? Ini ya. Kata ganti dhamir berfungsi menjadi kepunyaan atau mudhafun ilaih jika melekat dengan kata benda dan menjadi objek atau maf'ul bih jika melekat dengan kata kerja. Ini melekatnya ini dengan kata kerja ini apa ini dulu? Hum. Hum
Kata ganti. Kata ganti. Kata ganti ini melekat dengan kata kerja atau melekat dengan kata benda? Kata kerja. Jadi apa dia kalau begitu? Objek. Objek. Jadi dua objeknya sini, solata dan hum. Jadi menguraikan ini, razaqna fi'il madi, na fa'ilnya, hum adalah maf'ul bih. Cuma ini dhamir. Sedangkan yumfikun, kita kenal juga ini. Yumfikun, kira-kira ini bentuk bangunan Mudhari. apa? Fil mudhari. Mana pula fa'ilnya ini? Hum. Hum. Jadi hum yang di sini jadi fa'il, hum yang di sini menjadi Objek. objek. Itulah dia. Kan makin terang Al-Quran itu jadinya. Dulu kan nggak ada terpikir orang, misalnya kepada anak ustadz kan nggak ada terpikir apa itu gambar. Pokoknya yang diingat membacanya gitu aja. Tapi sekarang sudah mulai kita memikirkan itu. Jadi allazina yu'minuna bil ghaib. Sudah itu wa yuqimunas salata. Sudah itu wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu sudah gaya bahasa Al-Quran ini. Jadi kalau diterjemahkan, ini kan anak kalimat. Anak kalimat sebenarnya ini alif lam mim, zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al muttaqin itu berarti itu induk kalimat. Baru ada anaknya di sini. Siapa yang orang-orang bertakwa itu? Ialah orang-orang yang gitu ya. Yu'minuna, beriman mereka atau mengimani mereka dengan yang gaib. Di sini pakai huruf jar. Kalau di sini enggak. Kalau dipakai pula misalnya wa yuqimuna bis shalah, enggak mungkin. Langsung sholat jadi objek. Kalau di sini yu'minuna bil ghaib, mereka beriman dengan yang gaib. Terus ada wa ini diulang, sebenarnya yang diulang allazina ini. Jadi kalau dipanjangkan kalimat ini ya, begini dia sebenarnya. Allazina yu'minuna bil ghaib, satu. Terus diulang lagi. Allazina yuqimunas shalah, dua. Sudah itu di sini sebenarnya kemari dibuat allazina yunfikuna mimma razaqnahum. Tapi ini enggak wa mimma razaqnahum yunfikun. Jalannya yang seperti itu yang kalau di bahasa Indonesia kesimpulan aja, terjemah lain sudahlah disimpulkan gitu terjemah. Tapi sebenarnya ada maksudnya kenapa? Apa salahnya dibuat sama seperti jalan sini? Allazina yu'minuna bil ghaib, sudah itu allazina yuqimunas shalah, kan berarti kata baru allazina yunfikuna mimma razaqnahum. Tapi waktu di razaqnahum ini dibalikkan dia wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi ada maksudnya. Maksudnya ya begini, orang-orang di mana anak kalimatnya orang-orang itu mereka mengimani dengan yang gaib. Yang gaib itu Allah yang jelas, sudah itu hari kiamat seluruhnya ya. Dan orang itu mendirikan sholat. Sudah itu di sini dan bukan orang itu dibuat di sini. Jadi orang itunya taruhlah ini kata kerjaan di belakang jadinya. Dan sebahagian kan ini min. Sebahagian dari rezeki yang telah kami berikan rezeki kepada. Jadi mesti didalami dulu, sadar kita bahwa rezeki itu adalah miliknya Allah. Baru mereka infakkan. Jadi tidak menginfakkan mereka sebagai rezeki. Mana bisa keluar infak kalau nggak sadar bahwa itu rezeki Allah. Itu yang tidak bisa diterjemahkan oleh bahasa lain kecuali bahasa Al-Quran gitu. Ya, jadi itu makanya seperti ini jalannya. Cuma tugas kita untuk sementara ini masih campung ini. Kita kan belum mengaji tafsir. Nanti kalau sudah tafsir baru kita belajar susunan bahasanya. Ya, jadi itu makanya dari dulu Ustadz katakan kalau orang tidak mengerti jalan bahasanya Al-Quran, Allah sudah membungkus dalam bahasa Arab, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun, supaya bisa didalami, difikirkan. Nah, jadi kalau lari ke ya itu terjemahan itu dibuatkan daripada darurat. Maksudnya bagaimanalah umat yang banyak ini dia tidak mengerti. Kalau dia tidak mengerti tidaklah, tapi anak cucunya harus mengerti lagi gitu ya. Nah, jadi itu maka seperti ini.
Jadi tugas kita sekarang belajar di pola 13 mencari maf'ul. Mana maf'ul? As-salata, kemudian mana maf'ul? Nah, itu baru pelajarannya. Nah, terus coba yang berikut, masih ayat itu. Nah, coba baca saja dulu, baca terkadang ayat 2. Alladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna. Nah, membaca kan sudah lancar. Nah, coba kalau diingat-ingat, Inna sudah belajar apa belum? Sudah. Nah, itu. Kalau sudah belajar Inna ini, nah ini kan sudah belajar, berarti biasanya apa yang teringat kesimpulan waktu mempelajari Inna? Lupa? Jawab Dia kan? menjadi pokok kalimat. Ya, masuk susunan subjek dan Predikat. predikat. Nah, kalau kana gitu juga sebenarnya. Jadi Inna dan saudaranya masuk subjek dan predikat. Nah, cuma bedanya kalau Inna yang dikerjainya, yang ditukarnya barisnya pokoknya. Nah, kalau kana yang ditukarnya sepanjang sebutannya tidak kata kerja, kalau kata benda yang digantinya adalah kabarnya. Nah, sekarang Inna ini bisa diterka ini. Mana pokok kalimatnya ini? Allazina kafaru. Allazina kafaru. Cuma ini sudah digabung, ini belum belajar kita allazina. Namanya nanti ini isim mausul namanya. Kalau bahasa Inggris belajar if clause, main clause, induk kalimat, anak kalimat. Nah, allazina. Jadi inilah pokok kalimatnya. Sini kan dibaca, coba apa bacanya nih? Sawaun alaihim. Jangan kencang, sini saja. Apa bacanya? Sawaun. Nah, kenapa tidak dibaca sawaan? Kenapa tidak dibaca sawaun? Kalau ingat pelajaran ini terjawab itu. Karena Ayo. Karena dia khabar. Yusan tiang ayah. Karena dia jadi khabar. Jadi mana pokok kalimatnya? Allazina kafaru. Allazina kafaru. Ini khabarnya. Ya. Jadi ini khabarnya. Memang ini pelengkap ke belakang. Jadi ini pokok kalimat. Allazina kafaru. Itu pokok kalimat. Kita belum belajar model ini. Allazina kafaru. Apa allazina kafaru tuh? Sawa'un alaihim. Sampai situ. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu. Nah, itu pendukungnya seluruhnya. Tapi ini jelas kabarnya kenapa dibaca sawa'un. Nah, berarti sudah bisa jawab. Nah, coba ini kafaru bentuk apa? Bangunannya kita pelajari dulu. Bentuk kata benda, kata kerja. Nah, kata kerja. Kalau diingat kotak-kotaknya, kotak-kotak berapa ini? Kan 14 kotak. Kotak ketiga laki-laki ya. Nah, kalau bentuk tunggal kotak pertamanya apa? Kafaro. Ya. Kalau dua? Kafaro. Kalau banyak? Kafaru. Ini dia. Kalau terakhir? Kafarna. Ya kafarna gitu. Membedakan supaya kotak perempuan yang banyak. Kalau kotak perempuan yang banyak di bawah kafaro ini kan kafarna, bulat namanya. Kalau banyak Kalau kotak 13? Akfaru. Akfaro. Kafartu. Kafartu. Ya, tapi kan kafir aku jadi. Ya, jadi itu ya. Nah, baik. Mana fa'il dari kafaru itu? Fa'ilnya hum. Ya hum. Ini enggak memerlukan maf'ul. Kan enggak memerlukan. Kalau mengkafirkan ya itu. Ini enggak kafir, orang sama dia jatuhnya. Ini tidak maf'ul. Nah, alaihim lagi alaihim. Alaihim ini kedua-duanya adalah gabungan dari sama ini. Apa namanya nih? Jar majrur. Ini jar majrur. Jar majrur juga. Ini enggak, ini mengerti enggak ini? Ini pertanyaan. Ada dulu Apakah? Ada hal. Adakah? Apa itu? Kata penanya. Nah, sekarang ini saja. Coba ini tandai saja sampai sini ya. Ini yang kuning itu saja apa? Itu. Anzarta. Kata kerja. Kata kerja. Fa'ilnya mana anzarta? Anta, ya. Coba kalau yang kotak pertamanya apa?
Anzara. Anzara. Ya, dia 4 huruf. Kita kan masih belajar sebenarnya 3, tapi ini oke lah 4 huruf. Ya sedikit-sedikit lompat-lompat nggak apa. Jadi Anzara, Anzara, Anzaru, Anzarat, Anzarata, Anzarna, Anzarta. Nah, ini dia. Nah, kalau begitu yang nempel ini apa namanya nih yang menempel ini? Ah, itu. Maf'ul. Iya, fungsinya jadi maf'ul. Kenapa berani menerka bahwa ya yang cuma bangunannya dulu bentuknya itu terdiri Domir, apa ini? domir, domir. Domir. Nah, dia menempel dengan kata Prakerja. ya, berarti maf'ul. Ya sama seperti ini tadi ya. Kan nempel di sini. Maf'ul ini enggak kepunyaan. Nah, belum belajar. Lam wajib tahu. Tidak. Ya, menidak. Huruf apa namanya? Masih ingat? Lam? Sudah lupa. Sudah lupa. Go public ya. Lam itu namanya huruf jazam. Jazam itu mematikan. Nah, coba ini bagaimana cara membacanya nih? Kemana biasanya masuk lam? Ke fi'il madi atau ke fi'il mudhari? Ke fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Jadi ini fi'il mudhari'nya 4 ini. Jadi itu makanya kalau anzara yu anjiru. Jadi ini aslinya kan anzara fi'il madinya 4, maka di sini yu anjiru menjadi yunziru dia. Coba buat tasrifnya 14. Yunziru, yunzirani, yunziruna. Kalau dia perempuan tunziru, tunzirani, yunzirna. Terus tunziru. Laki-laki engkau. Ini dia tunziru. Kalau tunziru ini masuk lam. Apa bacaannya? Tunzir. Lam tunzir. Itu dia. Jadi lam tunzir. Jadi lam huruf jazam, tunzir dijazamkan. Begitu caranya. Dijazamkan oleh lam. Fa'ilnya mana nih? Tunzir. Tersembunyi anta ya. Tersembunyi. Lalu hum menempel pula hum dengan fi'il. Apa ini? Jadi maf'ul lah. Jadi maf'ul. Jadi yang lam itu kenapa dimerahkan? Oh ya. Karena lam takut ya. Jadi kalau begitu diginikan dia. Lain. Dasarnya beda. Oke. Yang di hurufnya itu yang A itu yang dirubah. Diselect dulu, select lamnya. Select lamnya tadi. Diselect dulu lamnya tadi. Lamnya itu diselect dulu. Iya, karena itu terus di A. Itu betul kanan pas segitiga ketik-ketik. Tuh. Lagi Oh ya. Ini ya. Itu betul. Terus udah. Itu dia lam. Jadi lam ini pelajarannya sudah lewat. Hum. Kemudian ini lagi. Coba yang bawahnya apa bacanya nih? Lanafi. Lanafi. Apa buktinya bahwa ini lanafi? Ketemu fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari itu tidak berubah bentuknya. Kalau ini fi'il mudhari dimatikannya ini. Tapi karena nggak pakai baris, tapi sudah ngerti kita, pasti dibaca lam tunzir. Dibaca tu huruf mudhara'nya tu, karena aslinya 4. Ya. Nah, la nabi. Yu'minuna. Sama juga yu'minuna sini. Yu'minuna bangunannya apa? Fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Hum. Iya, hum. Mana maf'ulnya ini? Enggak ada. Tidak ada. Kalau ini mana maf'ulnya? Anta. Enggak ini. Anzar. Hum. Kalau ini mana maf'ulnya? Hum. Hum juga. Itulah. Jadi sesuai dengan tugas inilah. Coba cari mana maf'ul bih pada kalimat di bawah ini. Berarti sudah 2 kalimat dipandu ya. Coba 3 kalimat jalan sendiri tengah malam. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim Gisawatun.
Ghisyawatun walahum adzab Azab. azim. Ya, azabun azimun. Hmm. Mana failnya? Ayo jalan tengah malam, lampu tidak ada, Bentar duri-duri banyak. dulu. Ah, Sebentar dulu. ya. Kulubuhum, hum tuh jadi maful. Mana pula kulubub jadi maful? Kan kulub tersembunyi, kulubu. Mana tuh? Ala kulubu. Ala ini huruf apa? Huruf jar. Ya, lalu ini dibaca bagaimana? Ala kulubihum. Ya, kulubi. Ya kan? Kulubihum. Ya kenapa hum dibaca pula? Hah? Ala kulubi. Kan betul tadi tuh. Ala kulubihum. Mana pula bihum? Tapi kan ala. Nah, sekarang ini dulu. Ala huruf apa? Jar. Nah, yang dijarkannya sampai di mana? Kulubu. Akan huruf jar tuh kok baris depan? Ya kan sampai kulubu, jadi kulubi. Kan itu. Iya. Jadi itu makanya, jadi pertanyaan di sini, cari maf'ul. Jadi kita membuktikan apakah ini bisa maf'ul, kan itu. Ya itu kan menempel pada kata kerja, kulubi. Mana kata, astagfirullah. Ini huruf jar, mana pula kata kerja ini? Kulub bukan sembunyi. Tunggu dulu. Yang kata benda itu kalau ada huruf jar bukan kata kerja lagi. Huruf jar pasti di belakangnya kata benda. Jadi ala huruf jar yang dijarkan kulubi, kan sampai kulubi. Rahim ini menempel di anak. Ini kulubi ini berarti benda, kan benda ini. Menempel him. Kalau menempel menempel him, kan sudah kuning ya. Kalau menempel him, ya berarti ini kan benda. Ini him. Him ini yang menempel. Kalau ini damir. Kalau menempel dia di sini, berarti yang ditempelnya apa itu? Berarti ini kepunyaan atau mudhafun ilaih. Iya, kenapa dimerahkan? Nah, ya soal merah, soal apa itu taruhlah. Ya kan jadi tidak konsisten. Di atas merah adalah. Nah, yang bukan itu nggak jadi persoalan. Yang dipersoalkan gini ada ya, ada kan objek. Pewarnaan juga mengindikasikan. Berarti itu diakui sebagai itu. Nah, tunggu dulu. Di sini ada maf'ulnya apa enggak? Nah, itu merah. Berarti itu maf'ul lah. Itu nak jadi persoalan. Itu nak jadi persoalkan mana? Tidak dipersoalkan lah itu. Yang kan ya, coba jangan itu yang dipersoalkan. Kalau ya, cobalah yang serius. Berarti kan sama. Nah, coba yang serius dulu. Mana sini maf'ulnya? Nggak ada. Nggak ada. Kan sudah dihitamkan. Kan sudah dihitamkan. Nggak ada ya? Ya nggak ada ya. Begitu. Jadi jelas berarti ini tidak ada maf'ul. Khatama kan fi'il madi. Allah sebagai apa? Fa'il. Ala sebagai apa? Huruf jar. Yang dijarkan apa? Kulubi. Kulubihim sebagai apa? Kepunyaan. Kepunyaan. Wow, belum belajar. Ala huruf apa? Jar. Yang dijarkan sampai di mana? Sam'i. Sam'i. Him sebagai apa? Kepunyaan. Mudhafun ilaih boleh. Ala juga huruf jar. Absori dijarkan oleh ala. Him sebagai apa? Kepunyaan. Kalau lahum huruf jar lagi masuk ke hum. Ini belum belajar, ini terbalik. Aslinya adalah azabun azim lahum ya. Terbalik. Jadi jawabnya di sini coba dijawab sekali lagi. Coba cari mana maf'ul bih pada kalimat nomor 3. Apa jawabnya? Nggak ada. Nggak ada. Terakhir. Coba baca dulu nih. Coba. Yukhadi'un Allah.
yukhadi'una Allahu. Ini yukhadi'una, kenali dulu bentuk apa bangunnya yukhadi'una. Kan fi'il madi. Yukhadi'una. Mudari. Itu. Ada waw sama nun. Fi'il madi kan nggak pernah pakai waw sama nun. Berarti mana fa'ilnya di sini? Tunggu dulu. Ini bentuk satu, bentuk dua, bentuk banyak. Bentuk banyak. Fa'ilnya mana? Hum. Hum. Kira-kira apa dibaca nih barisnya nih? Biarpun nggak tahu artinya ini apa kira-kira mau dikasih? Ha atau hu atau hi? Pelajaran kita ingat ini ada. Nggak tahu. Nah, ini kan ada fi'il, ini ada fa'il. Ini jadi apa jadinya? Objek. Kalau objek kemana baca barisnya? Ha. Itu ulang balik. Yukhadi'una Allaha walladzina Itu. Sehingga itu dulu. Yukhadi'una Allaha. Kenapa dibaca ha? Karena berfungsi sebagai maf'ul. Itu dia. Itu dan pelajarannya maf'ul. Jadi ini jadi maf'ul. Ini belum belajar, berarti diulang balik. Jadi bisa diulang di sini yukhadi'una. Itu kan belum belajar itu kita tuh. Aslinya kan begini. Yukhadi'una Allah. Yukhadi'una, kalau nggak pakai waw kita seperti di atas tadi, yukhadi'una allazina amanu. Itu jadinya. Cuma ini belum belajar ya, amanu fi'il madi. Terus ini ma yakhda'una. Ingat enggak? Ma ini ma apa namanya? Tuh. Ma menidakkan. Ya, manafi. Ini fi'il mudhari. Cuma beda kalau ini you pakai you dia. Yukhadi'una. Kalau ini yakhda'una. Di terjemahan ini disamakan orang saja. Itu salah sebenarnya. Ini artinya kan menipu. Kalau arti aslinya ini bukan menipu ini. Kalau ini baru menipu. Jadi kalau di sini tipu menipu mereka terhadap Allah dan orang beriman. Disangkanya mereka ditipu Allah dan mereka menipu Allah pula dan orang beriman. Kalau di sini kesimpulannya menipu. Jadi tidak tertipu atau tidak menipu mereka. Jadi itu makanya bangunannya ini aslinya fi'il madinya khada'a. Kalau ini fi'il madinya khada'a gitu. Itu makanya dikritik terjemahan Al-Qur'an itu karena orang membiasakan terbawa keenakan saja ya. Padahal maksudnya beda itu. Jadi yukhadi'unallaha, Allah jadi maf'ul. Kalau di sini nggak ada maf'ulnya, memang ada ini secara tapi kita kan setelah illah, kita kan aturannya maf'ulnya kan langsung seperti Allah ini. Jadi wa ma yakhda'una illa ampusahum. Wa ma yakhda'una illa ampusahum. Ini yang ampusahum bentuk nafsun ya. Jadi sebenarnya pada hakikatnya ini jadi maf'ul, tapi kita belum belajar model begini, sudah halus ini. Jadi aslinya wa ma tidak menipu. Kalau sini tidak menipu mereka kecuali akan diri mereka yang tertipu. Ini jadi istisna namanya, tapi tidak berlaku istisna karena itu belum belajar kita pada hakikatnya. Wa ma yas'urun. Ini manafi juga fil mudhari. Jadi tidak sadar dan tidak su'ur, mereka tidak menyadari hal itu. Jadi orang-orang munafik, mereka disangkanya mereka ditipu-tipu oleh Muhammad dan orang-orang beriman, lalu dicarinya strategi pula menipu orang beriman dan menipu Allah, padahal yang mereka sendiri tertipu. Jadi kesimpulannya, mana yang maf'ul di nomor 4? Tidak ada. Ada, ini. Oh ya. Ya, itulah maf'ulnya. Mana merah ya? Coba kasih merah lagi. Enggak, ini maf'ulnya. Tuh. Maf'ulnya itu. Kalau ini wa ma yakhda'una illa, karena pakai illa, pada hakikatnya ini maf'ul juga, tapi karena sudah pakai illa. Jadi pelajaran kita itu maf'ulnya jelas ya, maf'ulnya jelas seperti subbahasan di atas ini. Ini jelas maf'ulnya. Ini maf'ul dari qara'ta. Jelas jadi maf'ul dia. Jadi inilah pelajaran kita, bahwa maf'ul itu ada kata benda atau ada kata ganti. Tapi kata ganti dhamir itu mudah saja mengenalinya.
Kalau dia bergandeng dengan kata kerja berarti dia maf'ul. Tapi kalau seperti ini bergandeng dia dengan apa ini? Ini kan gandeng dengan kata benda. Taruhlah kita buat beda dia kuning. Kan bergandeng dengan kata benda berarti dia adalah menjadi kepunyaan atau mudhafun ilaih. Itu. Seperti ini kan bergandeng dengan kata benda. Jadi dari mana tahu bahwa kata benda itu atau kata kerja itu? Itu maka Ustaz sebutkan dulu. Kenali bentuk tasrif 14 itu, biarpun fil madi, biarpun fil mudhari, ya, biarpun nanti fil amar kita belum belajar. Inilah pelajaran kita yang meminta waktu untuk menjelaskannya. Mudah-mudahan peserta bahasa Arab, terutama anak-anak Bapak, mengerti. Karena nanti inilah bekal yang akan dikunyah-kunyah kalau sudah tidak bekerja kemana-mana lagi, hanya mata kalau belum kabur. Kalau mata pun sudah kabur, itu sudah mana yang hafal-hafal saja lagi. Ilahuna faqat intahaina. Allahumma faqihna Allahumma fiddin. faqihna fiddin wa'allimna Alimna hikmah wa taqwil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ustaz. Nah, aywa, afwan.